Alhamdulillah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa yang kami cintai Habibana Habib Hisham Al-Habsyi. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Sehat Habib? Sehat Habibana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekalian tadi kita coba cek audionya. Alhamdulillah Habib Hisham sehat keluarga insyaallah, dan juga kita semua yang hadir yang telah bergabung di majelis mulia ini insyaallah walaupun secara virtual. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menghadiri kegiatan rutin kita ya secara virtual, yaitu ngaji virtual. Tentunya bersama Habibana Habib Hisham Al-Habsyi hari Selasa malam Rabu tanggal 28 ya. 28 Desember 2021 Masehi. Yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-11 ya. Masya Allah, terima kasih atas keistiqomahannya para sahabat Media Center dimanapun Anda berada. Tadi ada yang dari Bogor, ada yang dari Jogja, dan dari daerah-daerah yang lainnya. Yang mana juga kita di malam hari ini telah sampai pada pembahasan tema bid'ah. Nah, seperti apakah pembahasan tema bid'ah yang akan disampaikan oleh Habibana Habib Hisham Al-Habsyi? Langsung saja dengan segala hormat kepada Habibana Hisham Al-Habsyi, kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-wadhi burhanu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah umat Islam dibingungkan dengan salah satu tema di dalam pembahasan khusus mengenai akidah, yaitu kata yang kita kenal dengan kata bid'ah. Apa itu bid'ah? Lantas apa saja jenis bid'ah yang dilarang oleh syariat Islam? Bahkan sangat dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita melakukan kebid'ahan itu, sehingga para ulama kontemporer saat ini dengan aliran-alirannya berpendapat mengenai apa itu bid'ah dan apa saja yang dilarang. Sehingga kebanyakan dari umat Islam, para jamaah merasa kebingungan harus mengikuti ulama yang mana dalam pelarangan salah satu syariat Islam dalam bab akidah yang sangat dikenal, yaitu bid'ah. Lantas apa itu bid'ah? Apa yang diinginkan oleh syariat Islam dengan kata-kata bid'ah sehingga dilarang dalam hadis Nabi yang sangat banyak itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah maulid Nabi bid'ah? Apakah sholat tarawih yang dilakukan
oleh sebagian umat Islam sebanyak 20 rakaat ditambah dengan 3 witirnya adalah bid'ah. Apakah azan di sholat Jumat yang dikumandangkan sebanyak 2 kali juga adalah bid'ah yang dilarang? Mari kita bedah pembahasan kali ini bab akidah mengenai kata bid'ah. Apa itu bid'ah? Kata-kata bid'ah berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat dikenal, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bid'atin dolalah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar." Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu yang baru adalah kesesatan. Dan semua yang sesat adalah segala sesuatu yang baru adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah sesat. Dan semua yang sesat adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan hadis ini, maka jelas segala sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi semuanya dikatakan sesat, dan semua yang sesat adalah dikatakan bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah sesat, dan yang semua yang sesat adalah masuk ke dalam kategori yang diancam balasannya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Maka para ulama akidah mengatakan hadis ini tidak bisa hanya diartikan atau ditakwil dengan satu hadis ini saja, karena hadis yang berbicara mengenai bid'ah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, barang siapa yang dia memulai suatu yang baru, perkara yang baru dengan sunnah, dengan kebiasaan hasanah yang baik, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka bagi orang tersebut adalah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi kata Nabi, kalau ada orang dia memulai sesuatu kebaikan, kemudian orang-orang mengikutinya, maka bagi orang yang memulai itu, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala sebanyak orang yang mengerjakan petunjuk tersebut dari orang yang memulai perkara tersebut. Hadis ini menjadi landasan sehingga para ulama membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Karena hadis ini selanjutnya akan menjelaskan tentang man sanna sunnatan sayyi'atan falahu mithlu dzambi fa'ilihi. Maka barang siapa kebalikannya, dia memulai sesuatu perkara baru yang buruk, maka baginya juga dosa orang yang pertama kali, dosa setiap orang yang melakukannya, karena ialah yang menjadi petunjuk kepada perkara keburukan. Sehingga ulama membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tetapi di satu sisi ada ulama mengatakan tidak ada pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Semua itu adalah salah, karena kata-kata Nabi di dalam hadis, kullu bid'ah dolalah. Segala sesuatu yang bid'ah adalah dolalah. Sehingga begitulah satu pihak mengambil daripada pendapat hadis lain, dan satu pihak juga menunggangi atau memakai hadis Nabi yang lainnya. Sehingga mari sama-sama kita kembali kepada hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Beliau mengumpulkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Hadis kelima, hadis riwayat Siti Aisyah, bahwasanya Siti Aisyah bercakap-cakap, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sangat dikenal sehingga ini menjadi patokan kita di dalam berakidah. Hadis yang menjelaskan secara detail dan tepat apa itu bid'ah, sehingga kita tidak perlu lagi ada pertentangan di dalamnya. Sehingga kita menjadi umat Islam yang betul mengambil semua hadis Nabi dan memahami apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Beliau di dalam hadis riwayat Siti Aisyah, hadis kelima dalam hadis Arba'in Nawawiyah, dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
Nabi mendefinisikan di dalam hadis ini bahwasanya sesuatu dikatakan bid'ah dan tertolak jika dia memenuhi 3 syaratnya. Apa saja syarat sesuatu sehingga dikatakan bid'ah dan dilarang, bahkan dianggap sesat dan menjadi ahli neraka? Yang pertama, definisi bid'ah, man ahdatsa. Kata Nabi, barang siapa ada orang membuat sesuatu yang baru, nggak ada di zaman Nabi, tiba-tiba orang ini membuat sesuatu yang baru, maka ini bisa jadi bid'ah. Sesuatu yang baru. Zaman sekarang tidak ada kajian, zaman Nabi tidak ada kajian lewat Zoom, aplikasi Zoom, tidak ada laptop, tidak ada handphone, tidak ada grup WA, tidak ada mic, tidak ada mobil. Bahkan diri kita, wujud kita saat ini tidak ada di zaman Nabi. Maka semua yang kita lihat saat ini semuanya bid'ah. Ini kalau kita stop definisi bid'ah sampai sini, maka berapa banyak yang bisa dikatakan bid'ah? Maka jangan stop sampai sini karena Nabi melanjutkan apa itu definisi bid'ah. Man ahdatsa, barang siapa membuat sesuatu yang baru, kata Nabi. Ya, kalau stop sampai sini, Nabi naik onta, kita naik mobil bid'ah. Kita naik angkot, ya, kita naik motor bid'ah. Tapi jangan stop sampai sini, lanjutkan. Man ahdatsa, kata Nabi, barang siapa membuat sesuatu yang baru. Fi amrina hada, di dalam urusan kami ini. Maksud Nabi saat itu mengisyaratkan kepada urusan agama. Jadi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru, definisi pertama, di dalam urusan agama, definisi kedua. Artinya, jika ada sesuatu yang baru, kok urusan baru itu adalah urusan dunia, maka hukumnya tidak bid'ah. Kita naik mobil, tidak bid'ah karena mobil dunia. Mikrofon, tidak bid'ah karena mikrofon adalah urusan dunia. Ya, makanya ada yang salah paham baru berhenti sampai definisi pertama sehingga ada satu kampung kami kenal, satu kampung itu melarang pakai mikrofon. Melarang warga desanya menggunakan motor. Ya, melarang mikrofon. Ya. Sound system dilarang. Padahal Nabi bukan itu yang Nabi larang. Yang Nabi larang adalah segala sesuatu yang baru, bukan urusan dunia, tapi urusan agama. Kalau kita stop sampai definisi kedua ini, maka betul saja apa yang dikatakan oleh mereka bahwasanya azan dua kali di hari Jumat bid'ah karena kita stop sampai definisi kedua. Azan 2 kali bid'ah. Kemudian apa lagi? Sholat tarawih 23 rakaat bid'ah. Kemudian apa lagi? Maulid Nabi itu juga bid'ah. Kenapa? Karena Maulid Nabi urusan agama. Karangan syair Maulid Nabi daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Sittut Durar. Kemudian Al-Imam Al-Barzanji, pengarang kitab Maulid Barzanji. Al-Imam Ad-Daibai, pengarang Maulid Ad-Daibai. Bahkan yang terbaru ini adalah Maulid Dia Ulame, karya Al-Habib Umar bin Hafidh. Semuanya baru dikarang syair-syairnya oleh para ulama. Artinya itu adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama. Kalau kita stop sampai definisi kedua, maka betul saja Maulid Nabi bid'ah. Betul saja tarawih 23 rakaat bid'ah. Kenapa? Karena dilakukan berjamaah 23 rakaat secara istiqomah, 20 tarawih 3 witir, itu baru dilakukan di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab Abu Hafs. Mengatakan bahkan 3 witir. Bahkan jika kita runut sejarah disyariatkannya azan 3 kali itu baru dianjurkan azan 3 kali itu di zaman Sayyidina Utsman, di mana azan itu disyariatkan pada tahun pertama Hijriah ketika Nabi itu masuk ke kota
Masjid Kuba. Masuk Madinah, mengajak musyawarah para sahabatnya bagaimana kira-kira memanggil umat Islam. Namanya Nabi suka bermusyawarah, mendengar pendapat-pendapat sahabat, sehingga ada satu sahabat yang mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana jika kita panggil umat Islam dengan kita bunyikan lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di dalam gereja-gereja mereka?" Maka Nabi terdiam. "Ya Rasul," kata sahabat lainnya, "bagaimana jika kita meniupkan trompet sebagaimana yang ditiupkan oleh orang-orang Yahudi di kuil-kuil tempat ibadah mereka, yaitu dengan tanduk seekor lembu yang ditiupkan dari ujung tanduknya?" Maka Nabi terdiam mendengar itu. Ada satu sahabat lagi mengatakan, "Ya Rasul, gimana kalau kita nyalakan obor di atas gunung sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Majusi ketika mereka ingin menyembah Tuhan api mereka?" Kata Nabi terdiam mendengar itu. Sahabat lain ada yang mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana jika kita menabuh satu genderang, ya, tanda itu awal sholat sebagaimana yang kita lakukan ketika kita ingin melakukan peperangan?" Maka Nabi mendengar 4 saran sahabat tadi. Nabi terdiam. Tiba saja dalam majelis musyawarah tadi ada sahabat tertidur, dan dalam tidur yang sangat singkatnya itu ia bermimpi mendengar suara mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Maka sahabat tadi pun terkaget mendengar suara tanpa rupa tadi. Sehingga ketika terbangun dan tersadar, sahabat ini mengungkapkan kisah mimpinya kepada Nabi, dan Nabi menyetujui cara panggilan sholat dengan cara memanggilnya dengan kata-kata kalimat yang telah dimimpikan, diilhamkan oleh Allah kepada sahabat tersebut. Maka dikumandangkan azan tadi di menara Masjid Nabawi. Seketika Sayyidina Umar yang sedang berjalan-jalan di kota Madinah itu mendengar suara adzan yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, maka Sayyidina Umar berkata, "Demi Allah, tadi malam aku juga bermimpi mendengar suara yang seperti ini." Maka karena saran atas dasar 2 mimpi sahabat, maka terjadilah syariat dikumandangkannya adzan. Masih di zaman Rasulullah SAW lahir, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, bagaimana step by step penerapan atau pensyariatan adzan, di mana dikatakan di situ bahwasanya di zaman Rasulullah masih hidup, tiba saja sahabat Bilal bin Rabah di adzan subuh, saat satu momen subuh menambahkan kata-kata, "As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum." Atau kalimat ini yang kita kenal dengan nama kalimat tatswib. As-salat lebih baik daripada tidur. Maka mendengar itu Nabi Muhammad terdiam. Artinya apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah dengan hadirnya Nabi, ini nabinya masih ada. Sahabat Bilal bin Rabah melakukan perkara baru di dalam urusan agama Islam, tapi nabinya masih ada. Artinya bukan masih atas petunjuk Nabi, maka diamnya Nabi adalah keputusan bahwa Nabi membolehkannya. Sehingga kalimat tatswib setiap adzan subuh kita umat Islam tetap digunakan. Bahkan 1 tahun kemudian, di mana Nabi saat itu berusia 54 atau 55 tahun, Nabi di tahun kedua Hijriah mendapatkan perintah untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan lagi-lagi sahabat muadzin tadi menambahkan di dalam sholat subuh, ternyata di dalam adzan subuh ternyata adzannya bukan sekali tapi 2 kali, ya, di mana jauh sebelum waktu fajar sodik, belum subuh, jauh 1,5 jam sebelum itu muadzinnya adzan, sehingga para sahabat terkaget, "Ya Allah, apakah ini sudah adzan subuh?" Ternyata itu adzan dilakukan 2 kali. Ya, biasa kita dengar di kampung-kampung, di pedesaan adzan 2 kali. Subuh bulan Ramadan. Maka ini dilakukan di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi membenarkannya. Ini apa yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat menambahkannya sendiri, karena
melihat bahwasannya adzan pertama di sholat subuh, adzan pertama di subuh Ramadan itu untuk membangunkan orang sahur, dan adzan yang kedua di bulan Ramadan adalah tanda masuk waktu subuh. Ya, itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Rasulullah wafat, naik. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun memimpin. Sayyidina Abu Bakar wafat di usia 63 tahunnya. Naik lagi Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun memerintah. Ya, 10 tahun memerintah kemudian wafat, sehingga naiklah saat itu Sayyidina Utsman bin Affan yang saat itu memutuskan untuk adzan sholat Jumat adalah dilakukan 2 kali. Satu, sebelum masuk waktu zuhur, mengingatkan orang untuk bersiap-siap sholat Jumat, dan satu lagi dilakukan ketika masuk waktu zuhur. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Utsman bisa dikategorikan sebagai bid'ah jika kita hanya berhenti di definisi kedua, bahwasanya bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru dalam urusan agama Islam. Tapi apakah betul yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman adzan Jumat 2 kali? Yang adzan pertama untuk memanggil orang, mengingatkan orang untuk segera sholat Jumat, ternyata ini bukan bid'ah. Mengapa? Karena di dalam lanjutan definisi bid'ah, dalam hadis riwayat Siti Aisyah yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ma laysa minhu. Kata Nabi, sesuatu yang baru, urusan agama, ma laysa minhu, bukan termasuk bagian dari ajaran syariat Islam, fahuwa raddun, itu baru bid'ah, itu baru tertolak. Jadi sesuatu mau dikatakan bid'ah harus ada 3 syaratnya. Pertama, baru. Nggak ada di zaman Nabi. Oke, adzan Sayyidina Utsman yang 2 kali itu di sholat Jumat baru. Ya, nggak ada di zaman Nabi, karena adzan sholat Jumat di zaman Nabi 1 kali. Oke, 1. Apakah adzan urusan agama? Ya, ternyata adzan urusan agama. Apakah adzan 2 kali bukan termasuk ajaran syariat Islam? Ternyata termasuk ajaran syariat Islam. Dikiaskan dengan adzannya Bilal bin Rabah atau Abdullah ibn Umi Maktum 2 kali di subuh Ramadan. Yang pertama pengingat sahur, yang kedua masuk waktu subuh. Maka disamakan hukumnya dengan hal ini. Adzan 2 kali yang dilakukan Sayyidina Utsman, yang pertama mengingat, kalau di sana mengingatkan orang biar sahur, di sini mengingatkan orang biar cepat sholat Jumat. Yang kedua masuk waktu, maka bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Adzan 2 kali di sholat Jumat bukanlah bid'ah, karena bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi dalam urusan agama, yang bukan termasuk ajaran syariat Islam, itu baru bid'ah. Artinya kalau ada sesuatu yang baru urusan agama, tapi ritualnya itu termasuk daripada di dalam ajaran syariat Islam, maka itu bukan bid'ah lagi. Ya, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kita selama ini, apa sih yang sebenarnya dilarang oleh Nabi sehingga kita dilarang untuk melakukan bid'ah? Mari kita bahas satu persatu. Apakah Maulid Nabi adalah bid'ah? Kita lihat. Apakah Maulid Nabi tidak ada di zaman Nabi? Ternyata iya. Karena syair-syair yang dibaca itu baru disusun oleh para ulama di abad ketiga, 4, dan 5. Sehingga syair-syair itu tidak ditemukan di zaman Nabi. Baik. Yang kedua, apakah Maulid Nabi urusan agama? Iya, ternyata itu adalah urusan agama, karena di dalamnya ada ritual pembacaan yang dikait-kaitkan dengan agama, maka jelas, oke, bisa saja ini bid'ah. Tapi apakah Maulid Nabi bukan termasuk ajaran syariat Islam sehingga dikatakan bid'ah? Ternyata tidak. Para ulama salaf memulai karangan Maulid Nabi disebabkan karena melihat jauhnya umat Nabi Muhammad SAW dari diri baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan umatnya Nabi Muhammad
ratusan tahun tidak pernah melihat Nabi, ya, hanya mendengar daripada kata-kata yang disampaikan oleh para ulama dan lain sebagainya. Sehingga begitulah pemahaman dan juga mulai jauhnya umat dari kenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga saat itu para ulama mengarang syair-syair yang isinya sesungguhnya adalah cerita kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari sebelum beliau lahir hingga beliau wafat. Jika kita seandainya faham tentang apa yang dibaca oleh para munsyid kita dari syair-syair bahasa Arab yang dilantunkan dalam berbagai kitab maulid, sungguh kita itu telah mendengarkan kisah-kisah yang dibacakan oleh para munsyid itu tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah mendengarkan kisah bukan termasuk ajaran syariat Islam sehingga maulid Nabi dikatakan bid'ah? Ternyata tidak. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, hampir 6.000 ayat lebih itu Al-Quran, seperenamnya, artinya hampir 1.000 ayat dari Al-Quran, seperenamnya isinya tentang kisah-kisah. Jadi tidak engkau baca Al-Quran kecuali engkau menemukan 1.000 ayat di dalam Al-Quran, hampir seperenam Al-Quran isinya tentang kisah-kisah. Surat Yusuf 100 sekian ayat itu cerita Nabi Yusuf dari awal ayat sampai akhir ayat. Surat Al-Kahfi 100 sekian ayat itu isinya tentang 4 kisah yang sangat dikenal. Mulai dari kisah Dzulqarnain bertemu dengan Ya'juj Ma'juj, kisah sang guru yaitu Nabi Khidir bertemu dengan sang murid Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di situ kisah Ashabul Kahfi yang menjadi nama surat ini, ya, penghuni-penghuni gua yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan raja yang zalim. Dan satu kisah lagi tentang satu saudara yang Islam akhirnya masuk, yang beriman kepada Allah akhirnya masuk surga, dan yang satu saudaranya lagi menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak beriman. 4 kisah yang sangat dikenal dalam Al-Kahfi, 100 sekian ayat isinya kisah. Siapa yang bercerita di dalam Al-Quran? Yang bercerita di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bercerita langsung sampai 1.000 ayat. Siapa yang mendengarkan cerita yang diceritakan Allah? Nabi Muhammad SAW. Isi ceritanya tentang siapa? Tentang para nabi dan rasul terdahulu. Ya, orang-orang mulia. Maka cerita membawakan kisah-kisah lama kepada orang-orang yang baru tentang orang-orang yang soleh terdahulu. Ini adalah sesuatu yang termasuk daripada ajaran syariat Islam. Bahkan langsung Allah yang melakukannya sendiri di dalam Al-Quran, karena hampir 1.000 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan, dan kepada setiap nabi itu, nakussu, kami kisahkan, kami ceritakan, 'alaika, kepadamu Muhammad, kata Allah, min amba'ir rusul, daripada kisah-kisah para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak, agar kami, kata Allah, dapat mengokohkan, dapat menguatkan bihi, dengan kisah-kisah tadi, fuadak, hatimu Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mulai lemah di dalam dakwahnya, ketika Nabi Muhammad mulai capek dengan gangguan kaum Quraisynya, tiba-tiba datang Malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertemu dengan Raja Namrud laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya, sehingga kami selamatkan Ibrahim dengan api yang kami dinginkan, dan kami hancurkan Namrud dengan kezalimannya. Muhammad, kata Allah, tidakkah aku kisahkan di dalam Al-Quran kisah perjalanan Nabi Musa yang dikejar oleh tentara Fir'aun laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya, sehingga kami selamatkan engkau Musa dan kami tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan itu Fir'aun dan tentaranya, wa antum, sedangkan kalian, hai Musa, tanzurun, kalian menyaksikannya dari kejauhan.
Untuk apa Allah ceritakan semua itu kepada Nabi Muhammad? Untuk mengokohkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang hatinya luar biasa, basyaran lakal basyar. Nabi Muhammad manusia tetapi tidak seperti manusia lainnya. Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad saja ketika hatinya mulai melemah, Nabi harus mendengarkan kisah perjuangan orang-orang terdahulu. Apalagi kita yang hanya umatnya Nabi Muhammad. Kita lebih berhak mendengarkan kisah perjalanan orang-orang soleh terdahulu, lebih-lebih perjalanan daripada perjalanan Nabi kita Muhammad SAW yang dibacakan gubahan-gubahan syairnya di dalam perayaan Maulid Nabi. Maka dengan ini jelas Maulid Nabi tidak bisa dikatakan bid'ah, walaupun sesuatu yang baru, walaupun urusan agama, ternyata Maulid Nabi masih termasuk daripada ajaran syariat Islam murni. Bahkan di Maulid Nabi banyak ajaran syariat Islam murni lainnya, mulai dari membaca Al-Quran, kemudian membaca salawat berulang-ulang, kemudian dilantunkan doa, yang mana doa adalah syariat Islam, kemudian diundang ulama untuk kita mendengarkan ilmu daripadanya, mendengarkan ilmu ajaran syariat Islam, kemudian dibagi-bagikan makanan, membagi-bagikan makanan adalah ajaran syariat Islam. Kemudian kumpul-kumpulnya, bahkan kumpul-kumpul di dalam Maulid Nabi adalah termasuk ajaran syariat Islam, masuk kategori silaturahmi, menyambung kasih sayang di antara kita. Maka jelas Maulid Nabi yang susunannya adalah syariat Islam, dan syariat Islam dijadikan satu, maka jelas perayaan Maulid Nabi tidak bisa, bahkan tidak layak disebut sebagai momen yang bid'ah, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan diancam pelakunya menjadi ahli nerakanya Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Lantas Habib, kalau Maulid Nabi bukan bid'ah, tarawih 20 rakaat bukan bid'ah, adzan 2 kali salat Jumat bukan bid'ah, lantas apa yang sebenarnya bid'ah? Yang sebenarnya bid'ah adalah sesuatu yang baru, urusan agama, dianggap ibadah, dianggap agama, tapi bukan ajaran syariat Islam. Syariat Islam sama sekali tidak pernah mengajarkannya. Contoh, urusan akidah, takdir. Tiba-tiba kita itu mendengar satu ramalan. Jika engkau lahir di bulan April, maka jodohmu demikian. Maka rizkimu begitu. Maka urusanmu begini. Kok tiba-tiba kita percaya? Maka ini bid'ah. Karena ini nggak ada zaman Nabi begini. Ngebaca-baca, kemudian kita yakini apa yang dibaca oleh dia. Zaman Nabi nggak ada. Orang ngeramal, kemudian nggak ada itu. Bahkan kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi tentunya. Ya. Tiba-tiba kita percaya, apakah urusan agama itu mendengarkan ramalan? Ya, agama. Bahkan itu adalah agamamu yang paling kuat, yaitu keimananmu, keyakinanmu tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa maksud dari iman kepada qadha dan qadar? Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka kita tidak sengaja mendengarkan ramalan tadi. Kita merenung, oh betul saya lahir bulan itu. Oh betul, sifat saya seperti yang dibacakan itu. Oh betul, pantesan. Kenapa hidup saya begini? Karena ternyata bulannya adalah bulan ini. Maka engkau percaya, maka engkau menjadi ahli bid'ah. Mengapa? Karena itu bukan termasuk ajaran syariat Islam murni. Dalam pembahasan ilmu umum, ada nama 2 kajian ilmu. Pertama namanya ilmu apa? Astronomi. Ada astronomi, ada astrologi. Kalau astronomi boleh, kita umat Islam boleh astronomi. Dan ini biasanya banyak di akhir sesi pengajian itu banyak yang nanya, Habib gimana jika kita ini menonton televisi tentang acara berita yang di dalamnya pembawa berita itu meramalkan ramalan cuaca, oh besok di Cirebon ini hujan, siangnya mendung, malamnya gerimis. Nah, dibacakan begitu. Apakah kita boleh percaya dengan ramalan pembawa berita itu esok hari ini hujan, mendung atau cerah? Maka jawabannya adalah boleh, karena itu bagian dari ilmu astronomi, yaitu ilmu tentang hisab, tentang alam semesta. Bahkan kita diajarkan kapan mau lihat besok nih puasa atau lebaran,
Nih besok nih kita lebaran, berarti sekarang 29 Sya'ban, ya. Hari terakhir puasa, besok lebaran, berarti besok 1 Syawal, atau besok nih belum 1 Syawal. 1 Syawalnya masih lusa. Besoknya masih 30 Sya'ban. Kita lihat hilal. Maka umat Islam yang melihat hilal itu adalah ilmu astronomi. Boleh. Bahkan jadwal sholat yang dijadikan patokan oleh muadzin kita untuk menentukan azan detik ini, menit ini adzan atau tidak, semuanya sudah diramal 1 tahun ke depan oleh siapa? Oleh Menteri Keagamaan, ya Departemen Menteri Agama, diramal 1 tahun ke depan. Oh, zuhur di hari Senin di tanggal sekian di bulan anu di tahun anu, adzannya jam sekian. Oh, kok bisa tepat? Ya, karena itu namanya ilmu astronomi. Maka ilmu astronomi diperbolehkan di dalam Islam. Kebalikannya, ilmu astrologi itu dilarang. Yang terakhir regi itu biasanya ilmu khayalan, astrologi dan lain sebagainya. Astrologi dilarang. Ya. Oh, bintangmu bintang ini, lahirnya lahir bulan ini, maka itu nggak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mengikuti ramalan adalah bid'ah. Contoh lain, syukuran tidak bid'ah, termasuk ajaran syariat Islam murni. Tetapi jika syukuran itu di dalamnya ada hal-hal yang mengandung sesuatu yang dilarang oleh Nabi atau bahkan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, maka jelas adalah perkara bid'ah. Ada satu kampung kerjaannya nelayan, dia nangkap ikan karena tinggalnya di tepi pantai. Tiba-tiba setiap tahun kampung ini masyarakatnya merayakan satu kurban, di mana sapi itu dideret kemudian disembelih kepalanya. Di mana badannya itu dimakan, ya wallahu alam apa dia dibikin masakan begitu, kepalanya dia taruh di atas nampah, dikasih taburan bunga-bunga, kemudian nampahnya dibuang ke laut. Ya apa namanya, ada nadran tak apa begitu namanya. Kemudian dia buang ke laut. Ditanya, kok bisa dibuang ke laut? Kepalanya kan enak kalau buat diempal gentong atau buat marak tuh atau buat apa begitu. Oh enggak, ini kepalanya untuk jin-jin penghuni laut agar mereka tidak marah, agar mereka tetap memberikan ikan-ikan hasil laut yang sangat banyak kepada kami warga desa tersebut. Makanya kami bersyukur untuk kami berterima kasih kepada jin-jin yang penghuni laut itu, laut selatan atau laut apa gitu namanya. Maka hal-hal demikian adalah termasuk daripada bid'ah. Ya, adalah bid'ah, dan masih banyak lagi contoh bid'ah lainnya, di antaranya yang mengatakan toleransi di dalam akidah, kemudian seperti kita memberikan nasi tumpeng kepada orang-orang yang sedang beribadah di dalam gereja. Maka jelas ini bukanlah toleransi yang dibolehkan dalam Islam. Toleransi sosial kita boleh, ya. Kita jenguk orang sakit yang Kristen kita boleh. Bawa parcel ke jenguk ke orang sakit ke pasien yang Kristen kita boleh bawa parcel, atau kita toleransi di dalam ekonomi, kita belanja ke warung non muslim yang jelas makanan yang dijual adalah halal misalkan, maka kita boleh makan di tempat mereka, kita belanja di tempat mereka. Atau bahkan toleransi dalam politik boleh, mereka calon non muslim itu mencalonkan diri, maka mereka boleh mencalonkan diri. Tidak kita pilih juga boleh. Ya, kita menerima undangan, hadir acara mereka itu juga boleh, asal jangan hadir. Ya, maka itu toleransi sosial, politik, ekonomi. Tapi toleransi akidah tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas, tiba-tiba ada satu momen mengatakan toleransi, tapi toleransi akidah, sehingga dia bikin acara doa lintas agama. Maka jelas ini adalah sesuatu yang bid'ah dan dilarang. Bahkan jika ada umat Islam ternyata sholat subuh 3 rakaat, maka jelas ini bid'ah. Pokoknya melakukan sesuatu yang keluar dari ajaran syariat Islam, keluar dari timbangan ajaran syariat Islam, maka itu disebut bid'ah. Mungkin sekian saja pembahasan kita bid'ah, tentang bid'ah. Insya Allah kita bahas bab akidah lainnya pada pertemuan yang lain. Tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsana jazak pada Habibana Habib Hisham Al-Habsyi.
atas pemaparannya, penjelasannya mengenai materi kita pada malam hari itu tentang bid'ah. Baik, di sesi selanjutnya ini kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh sahabat Wakaf Media Center untuk bertanya secara langsung kepada Habibana. Namun sebelum itu kita akan bacakan dulu pertanyaan yang telah masuk di chat ya, di media sosial kita. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana izin bertanya, bagaimanakah hukumnya membantu bisnis teman yang akan digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berakidah bukan Asy'ari, Habib? Terima kasih. Mohon jawabannya. Syukran. Tafadhal, Habib. Ya, dalam urusan bisnis, sekali lagi, nggak usahlah yang Islam beda aliran. Yang non-Muslim aja kalau urusan bisnis, tetap kita bisnis. Nggak usahlah apa? Yang beda aliran yang sama Islam. Yang non-Muslim aja kita boleh melakukan hubungan bisnis dengan mereka atas dasar toleransi ekonomi. Maka boleh. Apalagi dengan teman kita. Berbeda dengan urusannya, kita berbisnis dengan orang-orang yang jelas-jelas melakukan dosa. Kita bisnis dengan orang, bisnisnya dengan akad tipu menipu. Ini banyak korbannya, tipu menipu. Kita ikut andil jadi panitia di situ, maka jelas haram. Ya, karena ikut turut serta di dalamnya. Tetapi jika kita bisnis dengan orang-orang di luar akidah kita, boleh. Dengan mungkin maksudnya nanti hasil dari bisnisnya itu, kalau dapat hasil dia akan nyekolahkan lembaga yang tidak sesuai dengan bagaimana kita mengajak ahli sunnah wal jamaah sehingga anak-anaknya pun tidak jadi disekolahkan di tempat yang bukan ahli sunnah wal jamaah, sehingga sama-sama selamat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin menjawab. Baik, Masya Allah. Syukran atas jawabannya, Habibana. Mohon maaf sebelumnya, ini koneksinya sedang bermasalah sedikit. Kita akan lanjutkan sebelum masuk ke pertanyaan langsung. Satu pertanyaan lagi ya, pertanyaan terakhir dari teks, yaitu Assalamualaikum Habib, izin bertanya, ketika seorang anak yang sudah menikah melakukan dosa, apakah kedua orang tuanya ikut menanggung dosa? Mohon jawabannya, Habib. Salam ke Buya, pengen sekali secara langsung bertanya ke beliau mengenai apa yang saya rasakan. Semoga Habibana selalu diberikan kesehatan panjang umurnya. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Habibana. Ya, anak sudah menikah. Apakah dosa yang dilakukan anak yang sudah menikah itu akan didapati oleh orang tuanya? Maka nggak usahlah nunggu nikah. Dalam Islam, kalau seorang anak sudah balik, maka udah lepas dari orang tuanya. Bahkan orang tua nggak wajib lagi ngasih nafkah. Kita punya anak nih umur 12 tahun, dia head atau dia majelis mulia ilmu harus sampaikan keluar air mani. Maka dia udah balik. Ketika dia sudah balik, kita nggak wajib lagi sebagai orang tuanya ngasih nafkah. Suruhlah cari kerja sendiri. Ya, kebaikan orang tua kalau masih menafkahi anak yang sudah balik, itu pahala besar bagi orang tuanya. Urusan dosa udah lepas. Kalau sudah balik. Beda kalau tamyiz. Kalau masih tamyiz bisa bedain mana kanan mana kiri, bisa mandi sendiri, ya bisa berkegiatan sendiri, masih kecil ya. Maka itu umur 7 tahun, maka dia melakukan dosa, maka yang nanggung orang tuanya. Makanya Nabi itu mengatakan kalau punya anak usia 7 tahun, diancam. Kalau punya anak usia 10 tahun, barulah mulai mukul. Ya, itu karena dosanya yang nanggung orang tua. Artinya orang tua wajib mendidik anaknya, wajib mengajari anaknya, biar ketika balik, dia udah lepas dari orang tua, anak tadi bisa
mengarahkan dirinya sendiri sehingga tidak melakukan dosa yang dosanya akan ditimpakan kepada anak tersebut. Apalagi anaknya udah nikah, udah tanggungan bagi si anak tadi dari apa yang telah diperbuatnya. Tapi beda cerita, walaupun anaknya sudah nikah, kalau perbuatan dosa yang dia lakukan setelah menikah atau setelah balik itu diakibatkan dari pendidikan orang tua yang tidak benar dari sebelum balik, maka itu jelas adalah salah orang tuanya. Karena dia tidak bisa mendidik anaknya, maka dosa karena tidak mendidik. Ya, bukan karena dosa yang disampaikan dari anak yang sudah menikah kepada dirinya. Mungkin menjawab pertanyaan ya. Jadi ada tamyiz, ada balik, ada setelah menikah. Kalau balik dan setelah menikah itu dua-duanya dosa ditanggung si anak yang telah melakukan perkara tersebut. Tafadhol. Suaranya nggak masuk ya, Kang? Afwan. Jadi saya mulai. Baik, syukran jazilan Habibana atas jawabannya. Kita akan buka pertanyaan secara langsung yang akan ditanyakan langsung kepada Habibana. Ada 2 penanya yang akan kita batasi. Untuk penanya pertama, alhamdulillah sudah diangkat tangannya ya melalui virtual ini, yaitu Mas Ardiansyah. Tafadhol Mas Ardiansyah. Assalamualaikum Mas Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Mas Ardiansyah? Dari Timika, Papua. Masya Allah, tabarakallah. Istiqomah selalu Mas Ardiansyah. Masya Allah. Sebelum bertanya, silakan salawatnya terlebih dahulu. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib dan senantiasa tim-tim dari Al-Bahjah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan senantiasa dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Habib, jika seseorang mempunyai dosa yang telah lalu dengan perbuatan-perbuatan yang haram, biasanya kan ada sebab-sebab doa tidak terkabul dikarenakan mungkin dia pernah memakan yang haram. Terus ketika dia bertobat, apakah dia bertobat itu dengan doa yang dia panjatkan itu, apakah doanya itu diterima tidak? Karena kan ada kita sering dengar sebab-sebab doa tidak terkabul karena perkara-perkara haram yang pernah dia lakukan. Nah, itu gimana solusinya Habib? Ketika orang yang dahulu banyak melakukan perkara haram, terus dia tobat, tapi doanya ini kan termasuk sebab-sebab doa yang tidak terkabul. Nah, itu gimana solusinya untuk bertobat orang-orang seperti itu? Itu mungkin saja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Nabi Muhammad SAW yang lagi-lagi dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam pembahasan mengenai makanan halal dan haram, dan di pertengahan hadis Nabi Muhammad SAW bercerita, "Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Thumma dzakara rajul, kemudian Nabi menyebutkan ada satu orang, kata Nabi, yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan yang sangat panjang. Nabi sahabat itu menggambarkan kalau Nabi udah berbicara mengenai perjalanan panjang, itu pasti perjalanan yang melewati padang Sahara, padang pasir. Kemudian kata Nabi, asy'atha, rambutnya acak-acakan, kata Nabi. Itu orang rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping. Aghbara, mukanya berdebu karena tiupan padang Sahara pasir tadi berdebu. Ini orang susah benar, kata Nabi. Fagala, tiba-tiba orang yang udah menderita itu, yang seperti sedang dibolimi, yang betul-betul butuh bantuannya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada, kata Nabi apa? Fagala, maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Ya Allah, tolong aku udah kehausan ini di tengah padang Sahara, ya Allah. Tapi kata Nabi apa? Wa mat'amu haram. Dia itu tadi berapa hari yang lalu dia makan haram.
wa mashrabu haram. Habis makan dia minumnya minum haram. Wa malbasu haram. Pakaian yang compang-camping yang dia pakai itu pakaian haram. Dibeli dari uang haram. Wa ghudhiya bil haram. Tiap hari oleh orang tuanya dicekoki dengan makanan-makanan haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Mau nangis darah, kata Nabi, nggak bakal dikabul doanya oleh Allah. Mengapa? Karena ia biasa memakan makanan haram. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya mengumpamakan doa bagikan burung yang terbang ke langit. Yang mana tangan kanan doa adalah membaca hamdalah di awal dan di akhir doa. Tangan kirinya adalah membaca salawat di awal dan di akhir doa. Kemudian kepalanya burung tersebut ya adalah makan makanan halal. Artinya kalau ada burung punya sayap kanan, punya sayap kiri, tapi kepalanya disembelih, nggak punya kepala, maka apakah burungnya akan terbang ke langit sehingga menjadi doa yang diijabah oleh Allah? Ternyata tidak. Apa kepalanya doa? Adalah aklul halal, memakan makanan halal. Sebab kenapa kita harus makan makanan halal? Karena kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Orang beriman kalau keadaan susah, hatinya nggak usah susah, nggak usah galau, nggak usah bingung. Tinggal dia ngangkat kedua tangannya ke langit, Allah kabul. Baik detik itu juga, besok, lusa, atau bulan depan. Pasti Allah kabul. Ya, doa itu senjatanya orang beriman. Kalau orang beriman sudah ngangkat tangan, itu harus langsung dikabul oleh Allah. Maka jangan sampai kita memakan makanan yang halal. Jaga diri kita dari makanan-makanan yang halal. Lantas Habib, bagaimana jika kita udah pernah memakan makanan yang haram? Apakah cukup dengan taubat sehingga doa kita sehingga bisa menjadi senjata yang sangat tajam lagi sehingga doa itu langsung dikabul oleh Allah? Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, at-taibu kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kembali lagi semua fasilitas yang dicabut karena dia melakukan perbuatan yang haram, perbuatan maksiat, menjalankan larangan Allah, semuanya dicabut berkat dia bertaubat. Lantas taubat yang bagaimana? Yang dapat menghapus semua dosa dan mempertajam doa kita lagi kepada Allah, taubat yang memenuhi syarat taubat. 3 kalau berkaitan dengan Allah, tambah 1 menjadi 4 jika berkaitan dengan manusia lainnya. Apa saja? 1, mencabut diri. Jika engkau mendapat hidayah dari Allah, mendapatkan ba'ith, saat engkau maksiat, maka jangan engkau bilang nanggung maksiat. Engkau langsung mencabut dirimu saat itu juga. Jangan nunggu nanti-nanti. Mencabut diri saat itu juga, itu tanda taubat nasuha yang pertama. Kedua, engkau menyesal tidak akan mengulangi lagi. Dan menyesal ditandai oleh tangisan. Habib, saya nggak bisa nangis, saya nggak bisa nyesel yang nangis. Maka pura-pura nangis, acting aja nangis. Udah nggak keluar lagi. Ya, air mata nggak keluar lagi. Yang penting engkau ada niatan menyesal. Pura-pura nangis di hadapan Allah. Ya, maksudnya pura-pura nangis tuh kalau nggak bisa nangis benar keluar air mata, ya ditangis-tangisin begitu loh. Ketiga, berjanji nggak akan ngulanginya. Bukannya malah engkau punya jadwal maksiat, bukannya engkau udah janjian sama teman engkau, atau engkau ketemu teman engkau bangga dengan maksiat yang telah lalu. Engkau cerita, dulu saya ini begini. Ya, ini nggak taubat nasuhah. Taubat nasuhah, engkau harus berjanji nggak akan ulangi lagi. Kalau berkaitan dengan manusia seperti mencuri, mengambil haknya, maka uang tadi harus dikembalikan sehingga taubatmu pun nasuhah, sehingga pedangmu menjadi tajam kembali, doamu diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Masyaallah, syukran jazilan Habibana. Habibana, izin satu penanya terakhir Habibana. Setelah itu Habibana bisa memberikan kesimpulan dan menutup. Syukran. Penanya berikutnya yaitu Mbak Alia. Assalamualaikum Mbak Alia. Boleh diaktifkan video dan audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alia dari mana? Salam. Saya dari Jogja, Habib. Masya Allah. Marhaba. Silakan sebelum bertanya Allahumma sholli ala kita bersalawat dulu ya. wa ala ali Sayyid Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Afwan, ini off kamera, Habib.
Tafadhal, karena nggak tafadhal. jarang buka Marhaba, kamera. marhaba. Afwan. Silakan bertanya langsung. Ada 2 pertanyaan, Habib. Pertama, bagaimana cara saya sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, untuk mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah kepada anak-anak saya? Langkah-langkah apa aja yang bisa dilakukan kepada anak-anak kecil itu? Yang kedua, kalau tobatnya sudah benar-benar tobat nasuha, apakah akan ketika keburukan itu sudah ditobati, apakah akan mendapatkan balasan keburukan itu di dunia? Itu aja, Habib. Jazakumullah khairan katsir atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Habibana untuk langsung dijawab. Ya, bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka di antaranya banyak sekali cara mengajarkan kepada anak kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti membaca doa karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, atau yang kita kenal dengan nama Rotibul Haddad. Bahkan seorang ibu atau orang tua itu tidak hanya mengajarkan nyuruh membaca Rotibul Haddad itu, tetapi berusaha menerjemahkannya dan memberikan poin dari setiap bacaan yang diulang 3 kali. Mengapa sih Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam doa-doa rotib yang dikumpulkan dan diambil dari hadis-hadis sahih riwayat para sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW, tujuan beliau adalah untuk olahraga hati. Karena yang olahraga itu bukan hanya fisik, tapi hati juga perlu olahraga. Sehingga hati terhindar dari penyakit-penyakit hati pun jauh dari akan menjadi hati yang mati, tapi menjadi hati yang hidup, bercahaya. Nah, caranya adalah salah satunya dengan olahraga hati agar hati ini sehat. Di antaranya beberapa yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Haddad untuk kita baca setiap pada maghrib sebanyak 3 kali. Di antaranya ada bacaan Bismillah, walhamdulillah, al khairu wasyarru bima syiatillah. Apa kata beliau? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Al khairu, takdir yang baik itu. Wasyarru, dan takdir yang buruk itu. Bima syiatillah, semuanya atas kehendak keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin, maka itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini akidah ini dalam hati sehingga kita makin menerima dengan nasib yang Allah berikan kepada kita. Bismillah walhamdulillah al khair wasyarr bima syiatillah. Baik buruk semuanya adalah kehendaknya Allah. Karena itu kehendak Allah, maka kita sebagai manusia kita hanya bisa mengikutinya saja. Karena itu semua kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin kalau udah punya keyakinan, maka kebaikan dia anggap nikmat dari Allah. Keburukan dia anggap penghapus dosa dari Allah. Sehingga semua perkara orang mukmin itu baik, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian di lain lagi ada lagi bacaan di antaranya adalah ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, wahai zat, yaitu Allah, zat yang menghilangkan rasa sumpah di dalam hati. Ya kashifal gham, wahai zat yang membuka daripada kegalauan. Ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wahai zat yang kepada hambanya itu yaghfir, mengampuni, wa yarham, dan menyayangi. Jadi kita ajarkan wirid-wirid tadi kepada anak kita sehingga anak kita setiap harinya itu mendapatkan cara bagaimana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi wirid seorang salaf yang mengatakan Allahu ma'i, Allahu nawari, Allahu syahidi, Allahu qaribum minni. Diajarkan kepada anaknya Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nawari, Allah selalu melihatku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikanku. Allah qaribum minni, Allah dekat denganku. Sehingga anak tadi mempunyai seorang teladan, yaitu Tuhannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolongnya apapun keadaan anak kita. Maka keyakinan-keyakinan ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita demi anak kita mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua,
Apakah jika seseorang telah bertaubat dengan taubat nasuha, dia masih bisa mendapatkan balasannya di dunia? Ini biasanya terjadi kepada seseorang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang bertahunan, atau berupa kefakiran, atau berupa sesuatu yang membuat dia udah nggak sanggup lagi rasanya. Padahal dia merasa dulu punya dosa, tapi dosa saya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal-hal daripada penyakit dan kesusahan kefakiran ini adalah artinya Allah tidak menerima taubatku? Atau artinya Allah tidak masih membalas keburukan untuk diriku di dunia? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah di surat Al-Fajr, ya, masih di juz 30 surat Al-Fajr ayat 14 dan 15 kalau tidak salah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan." Nih, Allah yang menciptakan watak, karakter, sifat, tabiat kita, Allah ngasih tahu kepada kita. Nih, tabiatnya manusia nih biasanya begini nih, kata Allah. Apa? Fa'ammal insanu, dan adapun tabiatnya manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, jika dia diuji oleh Tuhannya, yaitu Allah. Fa'akramahu, Allah memuliakan orang yang sedang Allah uji tadi. Allah memuliakan orang tadi. Allah memuliakan manusia tadi. Fa'akramahu wa na'amahu, dan Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa kepada orang tadi. Fayaqulu, maka biasanya manusia itu akan mengatakan, Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, akraman, telah memuliakanku. Alhamdulillah, saya ini nikmat semua hidup. Berarti saya sedang dimuliakan oleh Allah. Biasanya manusia mikirnya begitu. Tapi kebalikannya apa kata Allah? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tetapi kebalikannya, jika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan rezeki, dengan penyakit yang menahun, dengan kesusahan, kayak gulu, biasanya manusia itu akan mengatakan, Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah ahanan, telah menghinakanku. Allah telah merendahkanku. Dosa apa saya, ya Allah? Hingga dia merintih dengan nasibnya. Maka jelas ini adalah pemahaman yang salah. Pahami, hai engkau yang diberikan nikmat oleh Allah, sehat atau sakit, kekayaan atau kefakiran, kepintaran atau kejahilan, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat, ya, atau itu cobaan, semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan ke diri kita, tanya dan timbanglah diri kita dengan timbangan syariat Islam. Ya Allah, saya ini dapat nikmat banyak, padahal saya melakukan dosa terus. Kok saya dapat nikmat banyak terus, kayaknya nggak pernah sakit, nggak pernah susah. Jangan-jangan istidraj. Atau kebalikannya, saya ini dapat penyakit terus, ya Allah, padahal saya ini insya Allah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah semampunya dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Aku telah melakukan ketakwaan. Maka mungkin itu pengangkatan derajat, penghapusan dosamu yang lalu yang belum diterima taubatnya oleh Allah, dan lain sebagainya. Ya, maka patokan ujian itu nikmat atau tidak nikmat, itu bukan patokan engkau lulus atau tidak lulus. Patokan engkau lulus atau tidak lulus adalah dengan patokan timbangan syariat yang telah engkau fahami. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Kesimpulan kita pada kajian kali ini adalah berbicara mengenai akidah, yaitu satu kosakata di dalam bab akidah, yaitu bid'ah, yang ternyata bid'ah definisinya adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama yang bukan termasuk ajaran syariat Islam, itu baru namanya bid'ah. Di luar itu bukanlah bid'ah, dan banyak orang-orang yang salah paham tentang konsep bid'ah yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam
ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مذنين عليها قبلها وأتم علينا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin Allahumma amin. Syukran jazilan kami. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan sekali lagi kami aturkan kepada Habibana. Namun sebelumnya Habibana izin, ini ada satu pesan dari jamaah kita, sahabat Wakaf Media Center, yakni mohon doanya ibunda kami atas nama Ibu Sri Ngatin telah berpulang ke rahmatullah Habibana. Minta doanya Habibana. Al-Fatihah bi anna Al-Fatihah bi niyati anna Allah yaj'al anna Allah yaghfir lahu wa yaghfir laha khususan ibunda Sri Ngatin. Sri Ngatin. Sri Ngatin. Anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'ali darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa an ulumihi fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, marhaba, syukran sekali lagi kami haturkan kepada Habibana. Demikianlah tadi apa yang telah disampaikan Habibana, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan bagi para sahabat Media Center yang telah bertanya langsung baik via chat maupun yang tadi sudah mengangkat tangannya belum dapat kesempatan, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan berikan kesempatan itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tergabung dalam chat tadi kita akan kumpulkan terlebih dahulu dan kita akan seleksi kembali untuk ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Saya Firas Bizi selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya. Tahtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habibana. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Barakallah. Sehat semuanya. Terima kasih semuanya sahabat dari Media Center. Syukran semua telah hadir. Istiqomah selalu. Sehat-sehat semuanya sekeluarga di rumah. Amin amin Allahumma amin. Amin, insyaallah. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat disampaikan nanti bisa kita sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Tetap istiqomah, jangan lupa pertemuan selanjutnya tetap hadir dan istiqomah. Syukran, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.